Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel kedapatan motor Honda Vario Kargo ya. Oke mas bro, keluhannya yaitu motor ini terasa bergetar. Ingat ya, keluhannya motor ini terasa bergetar, baik mulai dari pertama start sampai jalan. Ingat ya, pertama start sampai jalan. Nah, sekarang kita ulas dulu penyebabnya. Penyebab daripada motor bergetar itu pertama kali diawali dari kampas ganda ini. Kampas ganda ini tidak bisa menggigit sempurna sehingga menimbulkan getar tadi. Ya, tapi ingat, biasanya getarnya kampas ganda ini itu hanya pada posisi start. Jikalau sudah jalan, dia tidak bergetar. Ya, tapi motor ini bergetarnya bukan hanya start, tapi juga saat jalan. Jadi di kaki gini. Kalau saya mau mengulas, kalau mau merasakan, itu seperti pukulan gini, duduk begini. Itu getarnya, ya. Maka itu bisa ke arah seperti karet-karetnya engine. Jadi karet-karetnya yang menahan antara mesin dan bodi. Itu kalau saya mau merasakan, ya. Sehingga terasa longgar. Nah, longgarnya itu langsung terasa di kaki ini. Itu kalau saya mau merasakan, Mas Bro. Oke. Nah, kemudian kalau sudah kita punya feeling arah ke sana, berarti yang kita koreksi adalah engine-nya mounting. Oke, di sini ada beberapa engine mounting, jadi maka kita harus benar-benar jeli. Contoh yang pertama, ayo sini. Ini mas bro, ini ada engine mounting yang di belakang ini. Oke, yang depan ini juga ada engine mountingnya, ya. Tapi kalau kita koreksi, ini tidak ada kelonggarannya. Ya, dia masih goyang wajar. Begitu juga yang di depan ini malah jarang sekali kejadian. Yang depan ini jarang sekali kejadian. Oke, kemudian penyebab yang berikutnya bisa dari sini. Oke, dari suspensi. Maksudnya apa? Suspensi ini juga menghalangi getaran dari mesin yang ke bodi. Saya bilang menghalangi, ya, menghalangi getaran dari mesin yang lari ke bodi. Oke, andai kata ini tidak ada suspensinya, maka getaran dari mesin ini langsung ke bodi, gegeg gitu. Oke mas bro, nah ini juga masih saya rasakan aman untuk koreksi. Artinya dari rasa kita pakai pun kelihatan kalau ini bukan dari sini gitu. Oke, kemudian dari mana kan gitu. Tetap masalah perpisahan antara mesin dan bodi. Ya, ayo kita tunjukkan ya, kita buka nanti kita ulas. Oke, ini mas bro. Jadi di dalam sini ini ada engine mounting lagi yang satu yang super di dalam sini ya. Jadi karet penghantar dari mana? Dari depan saja kak. Dari depan. Nah ini mas bro, pakai lampu mungkin ya. Nah, ini mas bro, di sini ada karetnya. Jadi ini bisa bergerak. Bagaimana supaya bisa bergerak? Kak? Saya tunjukkan ya. Oke mas bro. Ya, kalau kita umpamakan di sini daripada bingung, kita lepas saja ya. Dari sana. Oke mas bro, penjenengan kalau membuka karetnya engine mounting ini, yang sebelah sana harus dikasih tahanan supaya dia tidak berputar. Kalau berputar dia bisa menjebolkan engine mountingnya.
atasnya. Dari mana? Dari mana? Dari atas kak? Sorry. Dekat gini. Oke Mas Bro, sudah tidak ada, Hilang ada. Iya, tidak ada loh. Ayo ke sini kak. Oke Mas Bro, kondisinya yaitu di sini ada karet, tidak ada. Ya, sekarang kalau kita mau menggunakan logika, ya, kenapa bodi ini bisa bergetar? Ya begitu intinya begitu aja kan? Ya. Kenapa bodi ini bisa bergetar? Ya, karena ada mesin yang bergetar. Kalau mesin ini diem, kan tidak mungkin di sini bergetar. Gitu? Nah, karena mesin ini hidup, mesin menimbulkan getar. Kemudian bodi ini kita naikin beban, akhirnya getarnya lari ke bodi kan. Nah, supaya dia tidak nyampe di bodi, maka harus ada penghalangnya. Oke, nah penghalangnya itu salah satunya yaitu karet-karet mounting dan suspensi. Itu penghalangnya, karet mounting dan suspensi. Maka kalau kita menemui getar, ya itu yang kita cari. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab getarnya. Ingat, mesin kan bergetar toh. Nah, penyebab mesin ini juga punya penyebab. Kenapa mesin bergetar? Karena bergetar itu ada beberapa macam. Wajarkah? Kalau wajar tidak masalah. Kalau bergetarnya tidak wajar, berarti mesin harus kita cari penyebabnya, maksudnya begitu. Nah, kalau penyebab sudah kita cari mumet tidak ada, ya penyebab dari mesinnya, maka kita harus bisa merasakan. Artinya begini, kita harus bisa memisahkan penyakit itu, getar itu dari penyebab atau getar itu dari apa namanya perantara atau pemisah, kan begitu kan? Atau penghalangnya itu. Kalau dari penyebab, ya penyebabnya kita perbaiki. Kali ini motor ini penyebabnya adalah dari perantaranya atau penghantarnya tadi. Ya, atau pemisahnya lah semacam itu ya. Nah, pemisahnya adalah di karet-karet engine mounting ini tadi dan suspensi. Oke, ini ketemu ada di sini, di depan ini nggak ada. Nah, ini kalau dipakai jalan, ya, jadi ini mukul-mukul gini. Sekarang ini adalah kondisi Mas Bro. Kemudian penanganan bagaimana? Penanganan itu kita carikan yang orisinilnya, jikalau ada. Jikalau tidak ada, maka kita harus merekayasa. Kemudian pertanyaannya, Mas, ini karet semua sudah ada, tapi masih getar. Ingat, penjelasan harus bisa merasakan dan membedakan apakah getar itu dari penyebabnya, ataukah dari perantara atau dari penghalangnya ini tadi. Kalau Anda sudah merasakan dari penghalangnya, walaupun itu sudah ada, tapi kok masih getar, ya berarti penghalangnya tidak mampu. Loh, tapi itu orisinil, saya tidak mau tahu, intinya tidak mampu. Ya, maka Anda harus bisa mencari solusi itu supaya bagaimana mampu. Oke Mas Bro, nah ini adalah kondisinya tidak ada, maka akan kita adakan. Oke Mas Bro, pertanyaannya adalah, ini kalau lepas kemana, kalau hancur kemana, kan begitu kan? Nah, ini ada konstruksi yang nyeleneh ya. Jadi ini hanya dimasukkan saja begini, tapi mungkin apakah kemungkinan ini bisa lari, kan begitu ya? Kita cari nih, bendanya ini kemana, kan begitu. Nah, kita lihat Mas Bro. Oh, tuh. Oke. Nah, ini cuman begini. Enak, cuman begini saja ya. Jadi ceritanya ini lepas Mas Bro, lepas lari. Nah, udah. Oke. Nah, ini adalah konstruksi yang
kondisinya kurang bagus. Kenapa? Harusnya kan ada pengikatnya supaya dia tidak lari. Itu intinya begitu ya. Ini ternyata kondisinya yaitu lari Mas Bro ya. Oke, nah sekarang ini kita pikirkan bagaimana supaya dia tidak lari gitu. Oke, apakah ini masih jauh? Oh ya, masih jauh. Masih jauh. Ini bisa kita kasih alat ya. Mungkin semacam bat ya. Kita putar di sini. Oke Mas Bro, ini adalah konstruksi ya yang tidak bisa kita tolak. Konstruksi itu sudah terjadi ya, dan ini bakalan copot dan kita ganti berapapun akan tetap copot. Oke, maka kita harus punya solusi yang berikutnya, yaitu bagaimana ini kita kasih plat begini, kita putar masuk ke sini supaya ini tidak copot. Ya, karena kalau ini kita ganti, saya yakin pasti copot lagi. Ya, karena hanya begini saja loh Mas Bro. Loh, tidak ada pengikatnya kayak apa-apa. Ini ya, plat ya, kita masukkan di sini, lalu kita las. Lagu India macam enggak? Bensin ada. Dari atas Kak. Oke Mas Bro, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi letak permasalahannya adalah konstruksinya Honda kurang bagus sehingga ini bisa lolos ya. Pada saat ini mulai low wear atau mulai merenggang ya, tua, dia sangat copot dan lari ke depan. Oke, maka ini saya kasih pengaman begini supaya tidak lari. Dan ingat, jikalau ini sudah ada tapi kok masih getar, berarti Anda harus bisa merasakan apakah itu benar-benar dari penghantarnya ini atau pemisahnya ini ya, ataukah dari penyebab lain. Contoh penyebab lain dari mesin itu sendiri yang bikin getar. Oke, kalau Anda sudah menemukan memang benar-benar dari penghantarnya ini tadi, maka Anda harus bisa merubah bagaimana supaya mampu daripada sebelumnya. Itu saja. Oke, dan ini akan saya pasang, nanti kita coba Mas Bro ya. Oke, ya Kak. Nah, ini Mas Bro, Anda perhatikan, ini masih ada kerenggangannya. No, masih ada kerenggangannya. Dul ini. Oke. Nah, misalkan Anda kasih bantuan juga lebih baik. Ya, Anda kasih tambahi lagi karet supaya ini tidak ada goyangannya begini. Dia langsung rapat. Ini masih ada loh, masih ada goyangannya. Cuma setidaknya sudah kena karet ini tadi Mas Bro. Oke. Udah on ya? Oke Mas Bro, ini coba kita tambahin lagi sama karet ban dalam ini ya, agar dia lebih posisinya pas. Oke. Ini nanti bisa kita masukin sesuatu supaya dia tidak lari ke sana ya.
sudah terpasang semua, sudah saya analisa dan analisanya ketemu di sana. Kita suruh nyoba sama yang punya dulu ya. Mas Agung, sampai coba ya. Oke Mas Bro, biar dirasakan sama yang punya dulu ya. Masih ada gitarnya? Nggak harus. Oh. Nggak harus. Mantap. Sini ya Kak. Oke Mas Bro, ini bukan rekayasa, ini kondisi real ya. Dan konsumen tadi keluhannya adalah intinya getar, makanya kita sebagai mekanik harus bisa merasakan getar itu dari mana dulu. Ya, yang jelas getar itu adalah dari mesin yang lari ke bodi, intinya begitu. Maka mesin supaya tidak lari ke bodi getarnya harus ada penghalangnya. Penghalangnya adalah karet mounting dan suspensi. Jika ada masalah getar, maka Anda harus mencari apakah dari mesinnya atau dari penghalangnya. Ya, kalau dari penghalangnya yaitu suspensi dan karet-karet mounting, maka yaitu yang Anda cari. Kemudian kalau untuk motor apa namanya itu, untuk motor-motor yang bukan matic itu yaitu dari mesin yang bautnya ke rangka bodi. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Oke Mas Bro, dan ini kenyataannya adalah sudah kita cari ternyata ada di karet di situ, kondisinya lepas. Kalau saya menilai adalah dari konstruksi, ya konstruksinya istilahnya itu kurang teliti gitu ya. Nah itu sudah kasih tayar tambahan, cuman yaitu tadi jikalau nanti mau melakukan penggantian maka harus membuka las-lasannya. Tapi daripada lepas, ya. Oke Mas Bro, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, dan share video-video saya. Terima kasih banget. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video-video AGM terbaru. Terima kasih, salam dari kami AGM Channel.